Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mahrija Ananda akan menjelaskan mengenai tugas tes saya, yaitu ukuran pemusatan. Pada ukuran pemusatan ini saya materi mengambil dari mata kuliah statistika yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Langsung saja, ukuran pemusatan yaitu kita gunanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data. Selain data yang disajikan dan dalam tabel, diagram masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rata-rata. Untuk rata-rata sendiri, rata-rata merupakan nilai tengah. Ya, rata-rata merupakan nilai tengah. Ini nilai tengah dari sebuah data. Data tersebut ada dua, yaitu data berkelompok dan tidak berkelompok. Untuk data tidak berkelompok, kita cukup menambahkan, di sini ada datanya. Di situ ada data, cukup kita tambahkan dan dibagi dari jumlah data tersebut. Misalkan di sini ada 150, 156, 165, 162, 168. Kita tambahkan semuanya. Jadi total, ini rumusnya, total dari data kita bagi dengan jumlah data. Ya. Untuk data berkelompok ada metodenya sendiri, yaitu jumlah dari FI dikali YI dibagi dengan jumlah FI itu sendiri. Ya, kita lihat, bisa kita lihat ya. Nah, di sini jumlah FI dikali YI dibagi jumlah FI. Di sini jumlah dari FI dikali YI hasilnya yaitu 106.130. Dibagi dengan jumlah datanya yaitu 80, dan inilah rata-ratanya 76,625. Untuk FI ini diambil dari sini ya. Ini datanya, jumlahnya. Nah, lalu kita masukkan di sini. Untuk jumlah FI-nya kita dapat dari sini dan kita masukkan di sini. Oke. Untuk selanjutnya ada modus. Modus yaitu untuk menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat. Digunakan ukuran modus yang disingkat MO. Pada data tidak berkelompok, kita langsung saja di sini ya. Data berat sapi. Kita jelaskan dulu. Modus itu maksudnya fenomena data yang paling banyak keluar atau paling banyak muncul. Untuk data tidak berkelompok, kita langsung saja ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 angka, di mana kita ambil paling banyak angka yang muncul ya. Pada data yang pertama, yang ini, angka paling banyak muncul ada 10 nih. Ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa modusnya itu 10 dari data yang ini. Kalau kita hitung, yang di garis bawah itu ada 3, ada 10, 10 dan 10, karena di situ 10 jumlahnya paling banyak.
paling banyak muncul maksudnya. Lalu yang kedua, modusnya ada dua, 10 dan 14. Hal tersebut karena angka 10 dan 14 itu paling banyak keluar, paling banyak muncul di data tersebut. Jadi bisa dipastikan modusnya 10 dan 14. Namun, tidak semua kumpulan data pasti mempunyai modus. Jadi ada data yang jumlahnya sama mungkin, seperti itu. Lalu pada data berkelompok, di sini ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya modus sama dengan B besar BI atau batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus ya. Yang ditambah itu delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikali I. I itu maksudnya interval. Nah, kita langsung ke penerapan soalnya. Ini frekuensi terbanyak adalah 25 ya, maka kelas modus 71 sampai 80, maka BB nya sama dengan 71. BB berarti tadi apa? Batas bawah itu yang ini ya. Batas bawahnya 71 sampai 80 berarti 71 karena diambil dari frekuensi terbanyak yaitu 25. Oke, frekuensi terbanyaknya 25 ya. Untuk batas bawahnya berarti 71. Lalu kita cari delta 1 dan delta 2 nya. Delta 1 nya itu 25, yaitu dari frekuensi terbanyak dikurangi ini frekuensi di atasnya ya. Frekuensi di atasnya berarti delta 1 sama dengan 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Delta 2 nya 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Itu dapat diambil di sini. Nah, ini ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Gini. Ini dan ini. Itu dikurangkan. Ya, itu dikurangkan. Maka nanti ketemu ini 10 dan 5. Untuk intervalnya masing-masing 10. Tahu intervalnya karena interval diambil di sini. 81 sampai 90 itu 10 intervalnya. 31 sampai 40 10 juga semuanya. Oke. Langsung kita masukkan tadi modus, rumusnya batas bawah ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 dikali interval ya. Tadi kita ingatkan lagi, ini delta 1 dan ini delta 1 tambah delta 2. Oke. Ini sebagai I ya, dan ini B1. Sudah, jadi modusnya adalah ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah median. Nih. Median merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Ada dua, yaitu median dari data tidak berkelompok dan median dari data berkelompok. Dari data tidak berkelompok, untuk sampel berukuran ganjil, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Saya ulangi lagi, untuk sampel berukuran ganjil,
Setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terdapat di tengah. Jadi setelah data disusun menurut ukuran nilai, mediannya sama dengan data yang terdapat di tengah. Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut ukuran nilai, maka median sama dengan rata-rata hitung 2 data tengah. Untuk median, rumusnya adalah ini, N plus 1 dibagi 2. Ini untuk data tidak berkelompok. Misalkan ada data tinggi badan yang ini di sini, ini ya, dan ini. Yang ini tuh belum urut ya, yang ini ya. Untuk yang ini sudah diurutkan. Oke. Jadi mediannya adalah nilai tengah yang sudah diurutkan, yaitu ini ya, dibagi 2. Karena di sini nilainya ini genap. Di sini ada 2 nilai tengah. Ada 2 nilai tengah, berarti dibagi 2. Oke. Untuk data berkelompok, Untuk data berkelompok, kita langsung saja ini rumusnya. Median sama dengan batas bawah kelas median, kelas tengah tadi, ditambahkan N plus 1 bagi 2, itu posisi median yang tadi, dikurangi jumlah F frekuensi batas kelas bawah ya, dibagi frekuensi median dikali intervalnya. Untuk contohnya ini, misal posisi mediannya ada di sini, ada di paling banyak ini, ada di 80, ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 40,5. Karena tadi menurut ini ya, menurut rumusnya ya, N plus 1 bagi 2. Oke. Lalu kita dapat, kalau untuk batas bawahnya kita dapat 71 ya, 71. Dan untuk jumlah frekuensi interval median, jumlah kelas batas bawah itu ada 23. Sedangkan frekuensi mediannya ada 25 dan intervalnya kali 10. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Median sama dengan 71 dari batas kelas bawah ditambah 80 tambah 1 bagi 2, yaitu tadi dapat dari sini posisi mediannya dikurangi 23 diambil dari jumlah frekuensi median batas kelas bawah, dan dibagi frekuensi mediannya dikali intervalnya masing-masing data, jadi 78. Oke. Untuk kuartil ada 2, tergantung dari apa yang diminta. Untuk kuartil sendiri merupakan jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka bilangan pembagian tersebut disebut kuartil. Untuk kuartil sendiri terbagi menjadi 2, data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok cukup dimasukkan rumus ini,
yaitu KI atau kuartil, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 tergantung nanti, sama dengan I. Iya 1, 2, 3 tadi. Ini I nya I nya kuartil berapa? Kuartil 4 berarti I nya 4 dikali N plus 1. Oke. Nah dibagi 4 misal, dibagi 4 ya, misal kita cari kuartil 1 dari data ini, kuartil 1 dari data ini. Jadi kita cukup masukkan I nya 1 karena kuartil 1 dikali 10 karena datanya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditambah 1 dibagi 4 yaitu 2,75. 2,75 yaitu 56 ditambah 0,75 ya, 56 tambah 0,75 lalu dikali 57 kurangi 56 didapat dari sini 57,56 sama dengan 56,75. Begitupun dengan kuartil 2. Kuartil 2 nanti kita nyari kuartil 3, ini ada kuartil 3, ada kuartil 4, nanti tergantung. Untuk data berkelompok kuartil, rumusnya adalah ini, KI atau kuartil sama dengan BBI atau batas bawah kelas kuartil ditambah I kali N plus 1 bagi 4, yaitu posisi kuartil sendiri ya, posisi kuartilnya dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelas kuartil, batas bawah ya maksudnya itu, dan dibagi frekuensi kuartil dikali interval untuk datanya ini. Nah untuk kuartil 1 kita masukkan yang seperti tadi, kuartil 1 sama dengan 1 dikali 80 tambah 1, ikut rumus ini ya. Nah dibagi 4 sama dengan 20,25, maka kelasnya berada di 61 sampai 70 ya. Jadi 20,25 ini berada di kelas 61 sampai 70. Bisa dilihat ya, 20,25 60 kali, nah ini ya. Begitupun dengan bawahnya. Setelah kita tahu kuartilnya, baru kita masukkan ke rumusnya yang tadi ya, BBI ini, BBI terus kuartilnya dikurangi frekuensi batas kelas bawah dibagi frekuensi kuartil dikali intervalnya, tinggal kita masukkan. Di sini udah ada BBI nya ya, tinggal kita masukkan saja. Ini ada BBI nya, ada frekuensi jumlah frekuensi batas kelas bawah, terus ada frekuensi dari kuartil 1, ada ini jadilah kuartil 1, 2, 3 nya gitu. Oke. Untuk desilnya ada juga data berkelompok dan data berkelompok. Bedanya kalau desil itu cuman di pembagian mencari kuartilnya ini. Nah kalau tadi dibagi 4 ya, ini ya, nih kalau KI itu 4 dibaginya 4, kalau desil itu dibaginya 10. Oke, cukup gitu. Untuk yang lainnya sama sih. Untuk data berkelompok juga sama juga. Ininya pembagiannya, bedanya cuma di sini ya. Kalau di KI atau di itu tadi itu 4. Oke. Bisa dilihat ya perbedaannya.
Untuk persentil yang terakhir ada persentil kurang lebih sama dengan tadi, dengan kuartil dari data tidak berkelompok. Untuk persentil kita rumusnya ini dari data tidak berkelompok, pembagiannya dibagi 100. Cukup diperhatikan di sini ya. Dan ini adalah rumus untuk data berkelompok, penghitungannya sama seperti yang tadi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.